Perkenalkan kami dari kelompok 5, saya Fadilos Nur Khotimah sebagai moderator dan teman-teman saya. Kenalkan nama saya Zaskia Febriandini. Saya Priscilia Swesti sebagai pemateri. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang kondisi ekonomi saat ini dalam perspektif teori pertumbuhan neoklasik Robert Solow sebagai tugas akhir pengganti UAS. Selanjutnya, perekonomian Indonesia sepanjang tahun 2025 hingga awal 2026 menunjukkan performa makro yang resilient di tengah volatilitas ekonomi global. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2025 tercatat sebesar 5,11% dengan akselerasi yang melampaui ekspektasi pasar pada triwulan 4 2025 sebesar 5,39%. Capaian ini memposisikan Indonesia di peringkat pertama pertumbuhan ekonomi di antara negara-negara G20. Namun di balik narasi kesuksesan statistik tersebut terdapat peringatan dini mengenai kerentanan struktural. Lembaga INFID mencatat bahwa meskipun pengangguran turun menjadi 4,74% dan kemiskinan ditekan hingga 8,25%, terdapat tantangan besar dalam kualitas lapangan kerja di mana 57,70% pekerja masih terjebak di sektor informal yang berupa rendah. Selanjutnya, nah, rumusan masalah yang akan kita bahas yang pertama, bagaimana profit detail pertumbuhan ekonomi Indonesia menurut lapangan usaha dan pengeluaran pada periode 2025 sampai 2026. Yang kedua, bagaimana mekanisme variabel modal, tenaga kerja, dan teknologi dalam kerangka Solo menjelaskan dinamika ekonomi Indonesia saat ini. Dan yang ketiga, sejauh mana efektivitas kebijakan hilirisasi dan digitalisasi dalam mengkompensasikan hukum diminishing return untuk keluar dari middle income trap. Selanjutnya, dan tujuan dari kepenulisan ini yang pertama untuk menganalisis profil fundamental perekonomian Indonesia periode 2025 sampai 2026 mencatat pertumbuhan 5,11%, namun masih menghadapi tantangan struktural berupa dominasi sektor informasi sebesar 57,70%. Yang kedua, membedakan kontribusi akumulasi modal melalui kebijakan hilirisasi mineral dan realisasi investasi nasional yang mencapai 1.931,2 triliun dalam mendorong output per pekerja. Yang ketiga, mengevaluasi peran investasi modal manusia melalui program strategi seperti makanan bergizi gratis dan sekolah rakyat dalam meningkatkan efisiensi tenaga kerja sesuai kerangka neoklasik. Yang keempat, mengidentifikasi dampak kemajuan teknologi sebagai solo residual melalui inflasi digitalisasi biokrasi dalam menggeser fungsi produksi nasional ke arah yang lebih efisien. Dan yang terakhir, ada menilai risiko berlanjutan pertumbuhan Indonesia untuk mencapai keseimbangan jangka panjang tanpa terjebak dalam middle income trap akibat ketergantungan pada stimulus bantuan sosial. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori Robert Solow. Teori Robert Solow ini adalah pertumbuhan ekonomi yang merupakan proses jangka panjang. Jadi dia menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa. Hal ini juga berdampak pada meningkatnya standar hidup di masyarakat. Secara umum, pertumbuhan ekonomi ini dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu modal, tenaga kerja, juga teknologi. Nah, pada masa sebelumnya atau sebelum adanya teori modern berkembang, ada model teori yang pertama yaitu adalah Hartomar yang memiliki asumsi yang kaku sehingga keseimbangan ekonomi ini justru tidak stabil. Oleh karena itu, muncullah sebuah teori baru yaitu teori yang lebih fleksibel seperti teori model Solow. Next slide.
Nah, dalam model pertumbuhan Solo ini terdapat faktor utama, yaitu padahal pertemuan Solo ini menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi ini ditentukan oleh interaksi antara modal, tenaga kerja, dan juga teknologi. Dalam modal ini, juga modal akan mengalami diminishing returns, yaitu penambahan modal menghasilkan tambahan output yang semakin kecil. Selain itu, pertumbuhan tenaga kerja juga dapat menyebabkan pengenceran modal karena modal harus dibagi ke lebih banyak pekerja. Oleh karena itu, teknologi menjadi F penting karena dapat meningkatkan produktivitas secara berkelanjutan. Next slide, tolong. Nah, selanjutnya ada konsep penting dalam teori Solow ini. Nah, dalam model Solow terdapat konsep penting yaitu diminishing returns dan juga steady state, yaitu kondisi ketika ekonomi ini mencapai sebuah keseimbangan jangka panjang. Model ini lebih memiliki kelebihan karena yang pertama itu fleksibel, juga di mana modal dan tenaga kerja itu dapat saling menggantikan, serta mampu menjelaskan konvergensi ekonomi. Namun model ini juga dapat memiliki kelemahan, yaitu menganggap teknologi itu sebagai faktor dari luar dan belum mampu menjelaskan bagaimana inovasi itu terjadi juga kebijakan pemerintah dan juga institusi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Oke, jadi setelah dijelaskan kondisi ekonomi dan teori Solow sebelumnya, saya akan menganalisis apakah pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini sudah berkualitas berdasarkan model Solow. Nah, jadi meskipun pertumbuhan ekonomi terlihat stabil, sebenarnya masih terdapat kerentanan. Itu hal ini terlihat dari dalam konsumsi, maaf, sorry, hal ini terlihat dari dominasi konsumsi, ketimpangan wilayah masih tinggi, serta ketergantungan pada bantuan sosial, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan belum sepenuhnya kuat secara struktural. Nah, analisis modal, dari sisi modal, investasi di Indonesia meningkatkan besar, terutama dalam hilirisasi industri. Hal ini mendorong pertumbuhan di beberapa wilayah. Namun, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan belum maksimal. Nah, dalam perspektif Solo, kondisi ini menunjukkan adanya diminishing returns, yaitu tambahan modal tidak lagi meningkatkan output secara signifikan. Selain itu, pertumbuhan juga belum merata antar wilayah. Yang kedua, ada analisis tenaga kerja. Nah, jumlah tenaga kerja di Indonesia sangat besar, tetapi sebagian besar masih berada di sektor informal. Dengan produktivitas yang rendah, hal ini menyebabkan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi kurang optimal. Nah, dalam model Solo, kondisi ini disebut capital weathering, yaitu ketika modal harus dibagi ke lebih banyak tenaga kerja, sehingga output per kapita tidak meningkatkan secara signifikan. Yang ketiga, ada analisis teknologi. Nah, teknologi menjadi faktor yang paling berkembang saat ini. Digitalisasi di berbagai sektor yang mampu meningkatkan efisiensi dalam aktivitas ekonomi. Dalam model Solo, teknologi berperan sebagai total factor productivity yang mampu meningkatkan output tanpa harus menambah input secara besar. Kita menggeser kurva produksi ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa teknologi menjadi yang paling dominan dalam pertumbuhan ekonomi saat ini dan menjadi kunci utama dalam pertumbuhan jangka panjang. Nah, kritik dari model Solo memiliki kelemahan karena menganggap teknologi itu sebagai faktor eksternal dan tidak menjelaskan berbagai inovasi tersebut terbentuk. Nah, secara keseluruhan, modal dan tenaga kerja memang berperan tetapi masih memiliki keterbatasan. Sementara itu, teknologi menjadi faktor yang paling berpengaruh dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, teknologi menjadi kunci utama dalam pertumbuhan ekonomi saat ini, sesuai dengan model Solo. Terima kasih. Itu dia penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.